Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anista Rahmayanti dengan NIM 19016070, nomor urut 15. Di sini saya akan membawakan resensi novel dari Terelie. Baiklah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu identitas buku. Judul bukunya adalah Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Pengarang Terelie. Penerbitnya adalah PT Gramedia Pusat Utama. Tahun terbit cetakan pertama yaitu bulan Maret 2013. Harga buku yaitu 48.000. Baiklah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu mengenai sinopsis buku. Terelie mengemas cerita ini dengan sangat epik dan menarik, di mana Terelie menceritakan kisah seorang gadis yang malang bernama Tania. Dia harus hidup di gubuk kardus bersama ibu dan adiknya setelah ayahnya meninggal dunia. Tania harus hidup menjadi seorang pengamen untuk membantu ibunya yang hanya seorang buruh cuci untuk menghidupi penghidupan mereka. Namun saat Tania mengamen, dia bertemu dengan Om Danar. Om Danar hadir di dalam kehidupan Tania bagaikan malaikat penolong. Dia membantu Tania dan keluarganya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Seiring berjalannya waktu, Tania tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Dia mulai merasakan ada perasaan yang berbeda terhadap dirinya kepada Om Danar. Namun dia sadar bahwa dia tidak boleh mempunyai perasaan itu kepada orang yang telah menolongnya dan bagaikan malaikat dalam hidupnya. Tak lama kemudian, ibu Tania jatuh sakit dan meninggal dunia. Hal itu tentu saja membuat Tania dan kedua adiknya merasakan sangat kehilangan. Namun Tania sadar betul bahwa dia harus tetap melanjutkan kehidupannya. Tania tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik, pintar, cerdas, dan mandiri. Tania berhasil mendapatkan beasiswa ke Singapura dan melanjutkan pendidikannya di sana. Pada saat Tania berumur 17 tahun, Om Danar datang ke Singapura dan memberikan Tania sebuah liontin. Liontin itu membuat Tania sangat-sangat amat merasakan perasaan yang dulu pernah ia rasakan kepada Om Danar. Di sini Terelie membuat hati para penggemarnya begitu terhanyut dalam cerita ini, dalam alur kisah yang terkesan sangat-sangat menarik. Namun kabar yang didengar oleh Tania setelahnya adalah bahwa Om Danar akan menikah dengan seorang gadis yang bernama Ratna. Hal itu tentu saja membuat Tania sangat merasakan kecewa dan sedih. Akhirnya Tania memutuskan untuk tidak datang ke pernikahan mereka. Namun tak lama berselang, Ratna, istri dari Om Danar, menghubunginya dan mengatakan bahwa ada yang hilang dalam kehidupan suaminya, sehingga pernikahan mereka tidak bahagia. Tania akhirnya memutuskan untuk menemui Om Danar dan mengatakan perasaannya. Sekali lagi, di sini Terelie membuat para pembacanya terhanyut dalam ceritanya dan seolah-olah ikut andil dan merasakan apa yang dirasakan oleh Tania. Namun kenyataan pahit harus ditelan oleh Tania saat itu, mengetahui bahwa Om Danar hanya menganggapnya adik saja, tidak memiliki perasaan yang lebih terhadapnya. Disinilah takdir Tania diuji. Dia harus menerima takdir yang digariskan Tuhan untuknya. Sebagaimana daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Baiklah, masuk selanjutnya yaitu kelebihan dari novel Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Di sini para pembaca diajarkan untuk memiliki sifat ikhlas, lapang dada, dan tabah dalam menghadapi setiap cobaan yang menguji mereka. Selanjutnya, di dalam novel ini dijelaskan bagaimana perjuangan hidup seorang gadis untuk dapat bertahan dalam kehidupan. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh Terelie dalam novel ini juga sangat dikemas dengan bahasa yang bagus, mudah dipahami, sehingga membuat para pembacanya tidak merasakan kebosanan. Kekurangan dari novel Terelie Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin ini adalah Terelie sebagai penulis sudah berusaha, namun ada beberapa detail yang
terkesan janggal dalam cerita Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin, sehingga ceritanya berjalan agak sedikit janggal. Selanjutnya adalah terjadinya kesalahan ketik di beberapa kata di dalam kalimat pada novel ini. Yang terakhir adalah Terelia tidak menjelaskan beberapa istilah secara lugas dan mendalam, sehingga para pembaca agak bingung dalam menentukan maksud dari pikiran penulis. Baiklah, sekian resensi novel Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.